Assalamualaikum. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum? Alhamdulillah, anak-anak soleh Ustadz yang Ustadz sayangi dan Ustadz banggakan. Kita bertemu lagi di pembelajaran tematik online. Seperti biasa, kita akan belajar secara jarak jauh dan Ustadz sudah membuatkan video penjelasan terkait materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Hari kemarin kita sudah sampai di pembelajaran berapa? Iya, betul, pembelajaran 4. Jadi hari ini kita masuk ke pembelajaran 5. Silakan anak-anak dibuka buku tematiknya yang ini, ya, seperti biasa. Di halaman 28, pembelajaran 5 anak-anak soleh. Oke. Di sini pembelajaran 5 ada keluarga Ino selalu bahagia karena mereka hidup rukun. Ayah, ibu, Ino, dan Arin tidak pernah bertengkar. Mereka selalu menolong jika ada yang membutuhkan bantuan. Ya, silakan dibuka ya. Silakan dibuka bukunya, kita baca bersama-sama. Lalu di sini ada ayo membaca. Coba sekarang kamu membaca di rumahnya masing-masing ya sayang. Ya, tapi Ustadz contohkan dulu. Nah, ini yang kita baca adalah puisi. Nah, membaca puisi itu berbeda dengan membaca bacaan biasa. Membaca puisi itu perlu penghayatan. Yang pertama, selain bacanya lancar, perlu penghayatan. Kalau puisinya tentang sedih, maka kita harus memasang muka yang sedih, wajah yang sedih. Kalau puisinya tentang ceria, maka kita wajahnya juga ceria. Nah, itu butuh penghayatan ya. Jadi tidak sama seperti membaca bacaan biasa. Oke, di sini ada puisi tentang rukun. Ya, puisi rukun ini bercerita tentang kerukunan antar keluarga. Jadi bacanya harus ada intonasinya ataupun naik turunnya, jangan datar. Keluargaku hidup rukun, ayah dan ibu rukun, anak-anak rukun, rukun di meja makan, kayak gitu ya. Ada variasi membacanya gitu. Oke, Ustadz bacakan. Rukun. Keluargaku hidup rukun. Ayah dan ibu rukun, anak-anak rukun. Rukun di meja makan, rukun saat belajar, rukun di mana saja. Hidup rukun itu menyenangkan. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Kamu harus lebih baik lagi membacanya dari Ustadz ya. Ya, intinya ada perbedaan membaca puisi dengan membaca bacaan yang biasa. Oke, kalau sudah dibaca, ayo mencari tahu. Ada di bawahnya. Coba cari tahu membaca puisi yang benar. Berikut ini, berilah tanda checklist atau centang untuk pernyataan yang benar. Lalu berilah tanda silang untuk pernyataan yang salah. Nah, nomor 1 nih, coba. Membaca puisi harus dihayati dengan baik. Jika puisi itu tentang kesedihan, maka kita harus tampak sedih. Jika puisi itu tentang kegembiraan, maka kita harus tampak gembira. Betul atau salah? Ya, tadi Ustadz sudah jelaskan ya. Jadi ini nomor 1 betul. Jadi tinggal di checklist atau dicentang. Nomor 2, suara tidak boleh keras saat membaca puisi. Betul atau salah? Salah ya. Jadi kalau baca puisi itu harus yang keras. Tapi walaupun misalnya nanti puisinya tentang sedih, baru boleh sedih. Tapi bukan berarti tidak boleh keras. Boleh keras. Apalagi puisinya tentang semangat. Supaya yang lainnya juga mendengarkannya juga semangat. Ya, jadi ini salah ya. Suara tidak boleh keras itu salah. Yang ketiga, membaca puisi dengan nada dan bunyi kata yang benar. Betul atau salah? Betul, yang tadi sudah Ustadz sampaikan. Jadi nada dan bunyinya itu berbeda ya, dan benar. Nomor 4, saat membaca puisi harus dengan sikap berani dan percaya diri.
Betul ya anak-anak, harus berani dan percaya diri, jangan malu-malu membacanya itu pokoknya baca aja yang apa namanya yang memang ada di situ, tidak perlu memikirkan orang lain ataupun apa gitu ya, baca saja. Harus percaya diri. Jadi benar nomor 4. Nomor 5, membaca puisi dapat dilakukan dengan sikap tubuh malas. Betul atau salah? Salah ya anak-anak. Jadi harus membaca puisi itu harus semangat, tidak boleh malas. Oke? Sip, kalau gitu sudah. Nah, ini yang ayo lakukan ini nanti saja. Lalu ayo tampilkan ini karena menampilkannya di sekolah itu dilewatkan saja terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke halaman 30 ya. Di halaman 30 yaitu ayo diskusi atau ayo berlatih. Ya, hidup rukun juga tampak di dalam keluarga. Salah satunya adalah saat kita beribadah. Beribadah menjadi lebih bernilai bersama-sama keluarga. Bagaimana sikap yang menunjukkan hidup rukun saat beribadah? Diskusikan bersama temanmu. Menjaga kerukunan termasuk pengamalan sila Pancasila. Sila Pancasila keberapa yang mencerminkan persatuan ataupun kerukunan? Iya betul, nomor 3. Apa bunyinya? Persatuan Indonesia. Betul. Apa logonya? Apa simbolnya? Betul. Yang ada di gambar sini. Nih, simbolnya. Ya, lambangnya yaitu pohon beringin ya. Pohon beringin. Selanjutnya, ayo berlatih. Beri tanda centang untuk pilihan yang tepat. Hidup rukun merupakan pengamalan sila keberapa tadi Ustadz bilang? Apakah pertama atau ketiga? Iya betul, ketiga. Oke, kamu selesaikan sampai nomor 4. 1, 2, 3, 4. Tinggal di checklist yang mana yang benar. Lalu yang terakhir, ayo berolahraga. Nah ini anak-anak, ayo berolahraga. Di sini ada olahraga lari di halaman selanjutnya. Nah ini ada olahraga lari, melompat, dan jalan cepat. Nah tadi Ustadz sudah praktekkan di sekolah ini, sebelum Ustadz bikin video ini, Ustadz sudah praktekkan PJOK ataupun praktek PJOK yang anak-anak nanti bisa dicoba di rumah ya, dipraktekkan juga di rumah. Nah, nanti prakteknya itu boleh divideokan atau difotokan saja kalau memang tidak bisa divideokan. Tapi kalau bisa divideokan, divideokan. Tidak usah lama-lama, misalnya 1 menit atau 2 menit atau 3 menit gitu. Maksimal 3 menit saja gitu ya, divideokan. Nah, videonya kayak apa? Nih Ustadz sudah videokan tadi. Coba kita lihat sama-sama ya. Baik. Nah, kalau di sini nanti kamu ketika prakteknya misalnya kamu sekarang pakai baju pramuka, lalu mau diganti baju olahraga, baju kaos bola atau apa, bebas ya, yang penting sopan dan syar'i. Boleh pakai sepatu atau tidak pakai sepatu juga tidak apa-apa. Lanjut.
PJOK. Hah? Iya. Anu video tadi. Yang pas antum malah alamat praktek nanti. Kenapa? Lanjut. Oh. Nah, tadi Ustadz pikir Ustadznya nggak kelihatan, ternyata kameranya lebar ya, jadi kelihatan. Oke, lanjut. Jadi ke depan dua kali, ke kanan dua kali, ke kiri dua kali, terus ke belakang dua kali. Dua langkah maksudnya. Jadi ini kombinasi dari jalan di tempat, lari cepat di tempat, lalu makin cepat, lalu lompat. Nah, ini namanya kombinasi. Silakan dilihat lalu dipraktekkan nanti. Udah direkam tadi lagi. Belum, lagi direkod. Lagi rekam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Tadi Ustadz sudah rekaman seperti itu. Kurang lebih nanti kamu praktekkan olahraga seperti itu di rumah. Ya, kalau bisa divideokan maksimal 3 menit saja supaya tidak terlalu besar videonya. Kalau nggak bisa juga divideokan, cukup difotokan saja aktivitas olahraganya. Oke, anak-anak soleh yang Ustadz sayangi dan Ustadz banggakan, untuk hari ini pembelajaran kita sampai situ saja. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Kalau ada yang kurang jelas ataupun ada yang masih bingung, boleh ditanya ke Ustadz Haji. Mungkin itu saja. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.